Bagiku, ini salah satu malam yang paling menantang. Karena rupanya, aku nggak sendirian. Untuk mempersingkat malam kita, nggak ada salahnya aku ingetin kembali kepada kalian. Untuk melihat ke sekeliling. Mungkin ada satu atau dua di antara kalian yang beruntung. Di mana mereka ikut menemani sajianku malam ini. Kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu. Waktu aku ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, aku adalah salah satu orang yang ikut. Siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi aku udah seneng aja bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa senangku harus kupikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Aku sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng, mereka cuma bilang, kamu kan sering naik gunung. Mau naik hari apa aja juga sama aja kan? Toh yang dilihatnya juga cuma pohon doang. Salah satu dari pengurus memang kenal aku dan tahu sepak terjangku ketika naik gunung. Tapi, aku pikir ini bukan ide yang baik. Tapi, sudahlah. Akhirnya aku nurut apa kata mereka saja. Gunung yang kumaksud gak bisa aku sebutin. Tapi aku bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur. Namun, kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting, menghubungkan kotaku dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut, di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru. Aku nggak begitu antusias mendengarnya. Namun, semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game ya di sana. Di tengah perjalanan, aku bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain, cuman aku sama temen satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, aku cuma diam, duduk di kursi paling belakang. Jam 5 sore. Kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya, ini bukanlah tujuan kita malam ini. Karena tujuan kita akan masuk jauh ke dalam hutan. Aku akhirnya cuma cengok, sembari geleng-geleng kepala. Maksudku, ini jam 5 sore. Dan bentar lagi hari mulai petang. Dan mereka nyuruh kita masuk hutan. Gak masuk akal sama sekali. Karena menjelang maghrib, makhluk begituan itu akan keluar. Tapi akhirnya, kami semua setuju. Aku bisa lihat, gak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka gak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya, pembagian kelompok pun dimulai. Dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Aku dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut aja namanya Ndira, Umil, dan Bekti. Aku gak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya. Toh ini cuma kegiatan Mapala biasa, yang pasti cuma jalan-jalan nikmatin malam. Tapi rupanya,
Dira lebih sering curi pandang ke arahku. Sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua, "Masnya bisa lihat ya?" Aku yang mendengar itu cuma ngerespon dengan bingung. "Lihat apa ya, Mbak?" Tapi dia nggak ngelanjutin, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini, semua kisah ini dimulai. Kelompokku jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, aku cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, aku jalan paling belakang. Di depan ada bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, aku bisa lihat beberapa kali Indira ngelirikku, seolah ada yang mau dia bicarain. Aku pun jadi gak nyaman, dilihat seolah-olah aku bawa sesuatu. 20 menit perjalanan, aku isi dengan nafas, karena aku punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti, waktu melihat Umil udah gak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini, Dira deketin aku. "Lihat gak di sana ada apa?" Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. "Iya, aku lihat pocong," kataku kesal. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Aku masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba aku jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niatku cuma bercanda. Aku gak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, aku ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakangku jadi lebih dingin, dan bulu kuduku berdiri. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan. Dan aku bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakangku sudah pada sampai duluan. "Kampret, lu kemana aja?" Kolis, temenku yang sefakultas, nyamperin aku sembari marah. Maksudnya? Aku bingung. Aku bisa lihat banyak pengawas melihatku dengan tatapan mata yang gak enak. Akhirnya Kolis bawa aku menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Aku udah panik sama yang lain. "Lah, aku aja lewat jalan yang kamu kasih tanda," kataku membela. "Ya, hampir 1 jam. Kamu muterin gunung apa gimana?" Dira ngedeketin aku dan Kolis. Kemudian dia bilang, "Sorry kak, tadi aku capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat." Aku bisa lihat Dira bohong. "Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam." Kolis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum aku tanya, Dira seolah tahu dan langsung jawab, "Mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita."